Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi. Dan kali ini kita akan mengangkat satu tema menarik terkait generasi Qurani siap berbagi. Dan pemirsa, sebagai informasi untuk Anda, hari ini 5 Juli, Sabtu 5 Juli 2025, terkait generasi Qurani siap berbagi, di mana generasi Qurani siap berbagi adalah sebuah inisiatif mulia yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai Al-Quran dan kebaikan kepada masyarakat luas. Nah, frasa ini mencerminkan semangat dan komitmen generasi muda yang mendalami Al-Quran untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mengamalkan dan juga membagikan ilmunya. Lalu, apa makna siap berbagi? Siap berbagi dalam konteks generasi Qurani memiliki beberapa dimensi, antara lain berbagi ilmu, berbagi kebaikan dan akhlak mulia, berbagi manfaat sosial, serta berbagi semangat dan inspirasi. Lalu bagaimana generasi Qurani berbagi? Untuk itu kita akan berbincang dengan ketiga narasumber kita hari ini, yang merupakan perwakilan dari TPQ Nurul Huda Batam dan juga TQA Nurul Huda Batam. Terkait sanlat TPQ Nurul Huda, generasi Qurani siap berbagi. Dan langsung saja kita kenalkan ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Slamet Raharjo yang merupakan Kepala TQA Nurul Huda. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Slamet, saya panggilnya Pak Slamet. Iya. Mungkin sapa sedikit bisa dulu Bapak, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami ucapkan selamat sore kepada pemirsa Batam TV, yang mana pada kesempatan kali ini kami sangat berterima kasih karena ini merupakan penghargaan kami diundang datang ke Batam TV untuk sedikit dialog ya Mas Hirman ya, makasih. Mungkin sedikit perkenalan, saya Slamet Raharjo. Untuk saat ini saya diamanai untuk menjadi kepala di TQA Nurul Huda yang berlokasi di Kecamatan Sungai Beduk, tepatnya di Kapling Mangsang Permai, Blok C. Adapun TQA itu sendiri, TQA Nurul Huda yang sekarang saya istilahnya bekerja di situ ya. Itu sebenarnya sudah berdiri itu sekitar tahun 2006 ya, 2006. Kemudian tapi waktu itu TQA belum ada. Jadi baru TPQ. Kemudian berkembang. Saya sendiri masuk bergabung ke lembaga ini di sekitar tahun 2013. Baik. Nah, nanti kita ngomong panjang lebar lagi ya Pak. Iya. TQA-nya. Siap. Dan kita ke Ibu Umi Hanik yang merupakan Kepala TPQ Nurul Huda. Bu, saya panggilnya Bu Anik ya. Bu Anik, selamat siang, selamat sore. Selamat sore. Mungkin sapa sedikit bisa di rumah, silakan Bu. Assalamualaikum kepada pemirsa TV Batam. Ya. Batam TV, silakan. Batam TV. Perkenalkan, kami Umi Hani dari TPQ Nurul Huda, Kecamatan Sungai Beduk, Kapling Mangsang Permai. Berarti ini lokasinya di Sungai Beduk ya Pak? Iya, di Sungai Beduk. Atau biasa kita panggil Piayu ya? Piayu. Kawasan Piayu. Iya. Dan selanjutnya yang terakhir ada Ibu Purwaningsih yang merupakan Sekretaris TPQ Nurul Huda. Iya, saya panggilnya Ibu Pur ya? Iya. Bu Pur, sapa sedikit bisa di rumah Bu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwaningsih. Ya. Di sini saya membantu sebagai Sekretaris TPQ Nurul Huda, yang mana saya untuk menyusun segala
manajemennya ya, Ya. membantu untuk menyusun administrasi dan segala macamnya. Baik, Gitu. terima kasih Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Slamet dan juga Bu Ani dan juga Ibu Pur untuk waktunya udah hadir hari ini di Terima kasih. Batam TV dan siap Ya, berbagi dengan bisa sama-sama, di rumah. Mas Arman, ya. Nanti kita cerita sedikit dan panjang lebar terkait generasi Qurani siap berbagi seperti yang dilakukan di TQA Nurul Huda dan juga TPQ Nurul Huda ya Pak ya. Baik, mungkin saya ke Pak Slamet dulu. Tadi Bapak cerita mengenai profil dari TQA Nurul Huda Pak. Ini kita lanjut lagi Pak. Ya. Mungkin sejak kapan nih Pak berdirinya kalau untuk TQA Nurul Huda ini Pak? Kalau TQA itu kayaknya mulai tahun 2000 berapa tuh ya? 2012. 2012 itu sudah ada, cuman waktu itu kan saya belum bergabung ya. Jadi Baik. saya mulai bergabung tuh tahun 2013. Itu TQA sudah ada. Tapi saya belum tahu nih Pak, TQA itu sebenarnya apa gitu? Panjangannya apa sih gitu Pak? Jadi kan awalnya gini, TPQ ya. Ya. TPQ itu kan Taman Pendidikan Al-Qur'an. Itu kan murid-muridnya dari TK sampai SD. Oke. Nah, ketika anak SD kelas 6 lulus, ini kan mau kemana mereka ngajinya lagi gitu kan. Nah, jadi mungkin disitulah, oh ternyata ada tingkat lanjutannya TQA, mungkin SMP-nya lah ibaratnya. Oke. Berarti lanjutan dari TPQ Iya, itu masuk ke TQA TQA, gitu Pak iya, ya. betul. Tapi kalau kepanjangannya apa tadi Pak? TQA itu Ta'lim Al-Quran lil Aulad gitu ya. Jadi diambil TQA. dari bahasa Arab Pak ya. Baik. Ta'milil Quran lil Aulad. Berarti sekarang di Nurul Huda sendiri sudah ada TPQ dan juga TQA. Nah, kalau mungkin saya ke Bu Pur atau Bu Ani nih terkait TPQ Nurul Huda sendiri. Seperti Bapak bilang tadi, kalau TQA ini kan baru nih. Kalau TPQ-nya sejak kapan nih Bu? Gitu. Iya. Dari Umi Hani ya, Boleh, sebenarnya Bu Ani. ini sejarahnya yang lebih detail beliau, karena Ya. beliaulah pendirinya bisa dibilang seperti itu. Mungkin Bu Ani Iya, bisa cerita silakan. nih sedikit dengan manusia di rumah, silakan Bu. Dari 2002 itu sudah Merintis, ada ya. merintis, sudah merintis, mungkin belum terdaftar Belum tercapai Iya. di legal Itu mulai dari registrasi. 4 anak, terus berkenam, 8, gitu, Ya. terus berkembang seterusnya gitu. Yang terdaftar mulai tahun tahun 2012. 2012. Iya. Baik. Registrasi. Ini alamatnya di mana? Ini kawasan, kalau kita bisa bilang kawasan TPQ atau TQA Pak. Ini kawasan perumahan kah atau di luar Kapling. Kapling, Kapling. ya, Pak ya. Kapling. Tepatnya di mana Pak? Gitu. Kapling Mangsang Permai. Mangsang Permai. Nah, kalau lokasi bangunannya itu fisiknya itu di Blok C. Ya. Tapi peserta didik atau santrinya itu dari lingkungan sekitar lah. Bahkan ada yang dari perumahan lain pun Perumahan lain. banyak yang bergabung ke kita itu. Baik. Nah, kalau kita bicara fasilitas Pak, mungkin dari awal berdiri sekarang perkembangannya seperti apa? Gitu. Udah ada apa aja di situ gitu Iya. Pak? Kalau fasilitas dulu memang sangat minim sekali. Kita numpang di teras musola dulu. Ya. Awalnya numpang gitu Pak ya. awalnya Saya pakai sempat teras ngajar di teras musola yang sempit gitu kan dulu kan. Nah di situ lah papan tulisnya cuma ditaruh gitu aja kan, nggak pakai gantungan gitu. Nah itu awal-awalnya. Kemudian berkembang dan alhamdulillah bangunan gedung yang kita miliki itu sebagian besar hasil dari swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat sekitar itu Pak ya. Antusias mereka untuk ngumpulin donasi, bikin apa dulu namanya Dora ya, donasi sementara. sementara. Itu kita buat sampai akhirnya jadilah bangunan sekarang bahkan 2 lantai ya, 2 lantai. Yang lantai 2 ada 2 lokal, 2 ruangan. Yang lantai bawah itu ada berapa itu? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ya, Sekitar 7 7, ah. Tapi di sekitaran ada masjid gitu Pak? Atau satu kompleks? Satu komplek dengan musola. Musola. Iya, musola. Satu komplek. Baik, nah kalau untuk kalau kita tadi Ibu bilang tadi dari 4 orang sekarang berkembang, sudah ini perkembangannya 210. seperti apa? Sekarang muridnya berapa banyak Pak? Gitu. 210. sudah 210. 200-an. Iya, Jadi, 210. Ini yang 200 ini khusus ini berasal dari lingkungan Tadi sekitar berbagai atau macam, dari dari luar juga? berbagai luar perumahan. Bahkan ada yang di luar dari kelurahan. Kami kan kelurahan Mangsang ya. Yeah. Jadi ada yang dari Duriangkang. luar itu, misalnya Duriangkang gitu ngasih ke tempat kami seperti itu. Baik, nah kalau untuk tenaga pengajar saat ini mungkin di TQA-nya dulu Pak. Tenaga pengajar udah berapa banyak ini? Kalau khusus TQA atau TQA-nya gitu. Kalau TQA
karena kami cuma 3 kelas ya, kelas 7, 8, 9 ya, sementara ini cuma ada 3 orang ustadz yang mengajar. Jadi termasuk saya ikut ngajar juga. Saya ngajar kelas 8. Jadi kalau TQA-nya aja 3 staf atau 3 tenaga pendidik ya. Kalau TPQ-nya ada 5 ya, 6 orang. Tapi kalau untuk waktunya Pak, itu gimana sistem baginya? Ini kalau kita bilang pelajar atau siswa ya? Santri. Santri ya. Iya, kalau di TPQ Santri ini santri. masuknya pagi atau sore kah gitu? Mungkin ya Pagi ada. Ada kelas pagi gitu Iya, ya? kelas pagi ada, kelas sore, habis asar ada, terus yang malam. Yang malam TQA, khusus TQA malam. Selamat. Jadi disesuaikan dengan jadwal santri ketika sekolah formal, seperti itu. Jadi kalau seandainya santri ini masuk pagi, otomatis kan kalau di negeri ya jam 10 siang kan udah pulang tuh. Jadi beliaunya masuk sore, seperti begitu juga sebaliknya, seperti itu. Tapi kalau untuk jam pelajarannya atau para santri ini biasa datang berapa lama Pak? Oh, durasi mengajarnya Durasinya. Itu kalau dihitung rata-rata sekitar 1,5 jam sekali pertemuan. Satu pertemuan itu 1,5 jam. Semua baik itu TQA maupun TPQ. Baik. Nah, kalau untuk program pembelajaran, mungkin kalau TQA sama TPQ ini kan beda Pak. Beda. Kalau di mungkin ke TPQ dulu, apa saja Bu yang diajarin kalau di TPQ gitu? Maksudnya dari pertama datang gitu. Iya. Biasanya belajar apa aja sih gitu? Oh, ya kalau hari Senin tajwid. Oke, gitu. ada tajwid. Hari Selasa fikih. Baik, fikih. Hari Rabu akidah akhlak. Hari Kamis bahasa Arab. Hari Jumat tahsin. Sama tahfiz. Baik. Setiap hari itu sama tahfiz, sama pelajaran, tahfiz sama ngaji. Pasti setiap hari ada ngaji gitu. Jadi baca Iqra dulu kan, habis itu tahfiz. Nah, setelahnya itu untuk mengisi mengisi jamnya gitu, anak-anak belajar fikih sesuai jadwalnya. Sesuai jadwal. Tapi kalau di TQA-nya Pak, kalau ini kan tingkat lanjutan ya, itu pembelajarannya apa aja? Mungkin ada yang ditambah atau tingkatannya lebih tinggi lagi gitu Pak? Kalau jadwalnya sama, cuma materinya tentunya bobotnya beda kan. Mereka lebih tinggi lah tingkatannya. Seperti fikih mungkin kalau di kelas TPQ belajar tentang bersuci, wudhu itu kan. Yang dasar-dasar dulu Pak ya. Kalau udah TQA udah mulai jual beli tentang utang piutang, pinjam minjam, haji gitu. Udah levelnya udah bobotnya naik materinya. Tapi kalau di TPQ ini kan biasa kalau di sekolah umum kan ada ujian nih. Gitu. Nah kalau di TPQ seperti apa biasanya Ibu? Biar dia naik kelas sih misalnya. Dia uji kompetensinya seperti apa sih gitu? Siapa yang mau jawab nih? Silakan Bu. Jadi di TPQ sendiri itu kan sudah punya kurikulum ya, seperti ada yang dikeluarkan oleh BMGQ Kota Batam. Jadi kita mengacu di situ, yang itu disadur seperti sekolah formal. Begitu. Jadi sama. Ketika sekolah formal itu ujian, nah nanti kami juga tapi menyesuaikan waktunya. Misalnya di sekolah formal itu di tanggal 15 misalnya, nah kami mundur atau enggak maju seperti itu supaya anak ini kan fokus untuk belajarnya seperti itu. Tapi biasa hitungannya per semester juga? Iya, sama. Per semester juga. Jadi ada 2 kali setahun. Kalau untuk soal-soalnya kita ikut soal BMG. Soal BMG. Baik, soal dari pusatnya. Tapi ada mesti kayak biasa kan ada ujian praktek, ada ujian teori. Itu seperti apa Pak gitu? Misalnya nih kita udah dijadwalkan ujian tuh tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu di awalnya biasanya ujian teori dulu. Ujian teori selama sepekan, menghabiskan materi bahan ujian itu kan. Baru nanti lanjutkan dengan ujian praktek seperti praktek bacaan sholat, doa sehari-hari, hafalan Al-Quran, kemudian praktek wudhu, tayamum, sholat jenazah dan lain-lain. Itu ada ujiannya. Ada ujian juga. diujikan gitu. Kalau di TPQ seperti itu juga ada prakteknya juga Bu, ujian praktek. Jadi kami itu mengeluarkan 2 rapor ya. 2 rapornya, satu untuk ini teori, satunya untuk tahfiz, khusus untuk tahfiz seperti itu. Jadi tahfiznya itu ya itu diantaranya untuk surat-surat pendek,
terus doa sehari-hari, terus bacaan Quran, hadis. Nah, ya itu terangkum satu buku itu seperti itu untuk kita melaporkan ke orang tua kan bahwa anak ini sudah hafalannya sudah sampai mana seperti itu. Baik. Berarti sama kayak sekolah formal mungkin harusnya lebih ke agama dan Al-Quran ya. Intinya sama. Intinya sama. Cuma kami kan lebih ke ke PAI-nya ya, pendidikan agama Islamnya. Mata-mata pelajarannya juga kita fokuskan ke sama tahun pelajarannya pendidikan agama Islam ya. Iya. Baik. Nah mungkin kan ada cerita juga ini bakal ada pesantren kilat ya Pak dari Nurul Huda. Tapi mungkin kita bahas ini di segmen kedua nanti. Boleh. Baik Pak Slamet dan juga Bu Aning, Bu Pur, kita tahan dulu bincang-bincang kita. Nanti di segmen kedua kita lanjut lagi berbincang mengenai generasi Qurani siap berbagi di TQA dan juga TPQ Nurul Huda Sungai Beduk Kota Batam. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Kegiatan mabit ini anak-anak menginap di TPQ Nurul Huda dimulai pada hari Minggu 29 Juni sampai dengan Senin 30 Juni 2025 dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sesi murojaah atau mengulang hafalan Al-Quran, kemudian ditutup dengan sholat isya berjamaah. Kebersamaan semakin terasa saat para santri menikmati makan malam bersama, penuh kekeluargaan dan keceriaan. Malam harinya para peserta mengikuti perlombaan pidato dan tahfiz. Kegiatan ini menjadi ajang melatih keberanian, kecakapan berbicara, serta memperkuat hafalan ayat-ayat suci Al-Quran. Keesokan harinya, anak-anak kembali bangun untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan tadarus bersama. Semangat ibadah terlihat jelas dari wajah-wajah mereka. Setelah sarapan pagi, para santri berkumpul di lapangan untuk memulai aksi sosial, yakni membagikan bingkisan kepada masyarakat sekitar lingkungan TPQ. Dengan penuh antusias, mereka menyerahkan paket bingkisan kepada warga. Momen ini menjadi pengalaman berharga dalam menanamkan nilai kepedulian sejak usia dini. Setelah aksi berbagi, anak-anak melanjutkan kegiatan dengan hiking bersama ke bukit terdekat. Selain mempererat kebersamaan, hiking juga mengajarkan semangat dan ketangguhan fisik. Panitia membagikan hadiah kepada para pemenang lomba pidato dan tahfiz. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi anak-anak untuk terus berprestasi dan mencintai Al-Quran. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan pesantren liburan untuk mengisi masa liburan anak-anak. Kami mengadakan acara yaitu kegiatan bermalam satu malam di tempat kita mengaji di TPQ Nurul Huda, Kapling Mangsang Permai. Kegiatan dimulai dari kemarin yaitu acara anak-anak menginap di pesantren liburan Nurul Huda. Kemudian tadi pagi kami mengadakan baksos yaitu membagikan sembako ke warga di sekitar lingkungan TPQ. Kemudian setelah itu anak-anak mengadakan acara hiking naik ke bukit bersama dengan didampingi oleh guru-guru pendamping. Kegiatan ini kami lakukan dalam upaya mewujudkan salah satu visi dan misi yang ada di lembaga TPQ Nurul Huda, yaitu mencetak generasi robbani dengan menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak. Salah satunya itu gemar berbagi dengan melaksanakan acara baksos, yaitu berbagi sembako ke warga. Kami harapkan kepada anak-anak kita supaya kegiatan ini bisa
membekas di hati mereka, kemudian mereka bisa mengamalkannya kelak di kemudian hari sebagai bentuk dari pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam acara ini, baik dari wali santri, dari warga sekitar, terutama pada guru-guru pembimbing yang telah mendampingi anak-anak kita untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam kegiatan ini, baik itu guru-guru dan juga wali santri, kemudian juga seluruh di antara orang yang ada di sekitar sini. Saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih atas semua dukungannya. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah ikut terlibat di dalam kegiatan ini, dan saya juga berterima kasih kepada guru-guru yang telah menyampaikan semua pengetahuan dan juga atas semua yang telah disampaikan. Dan saya kira itulah yang menjadi harapan saya. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini akan senantiasa kita lakukan untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak. Melalui kegiatan Sanlat dan Mabit ini, TPQ Nurul Huda telah memberi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang tidak hanya pandai membaca dan menghafal Al-Quran, namun juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Semoga kegiatan seperti ini terus tumbuh dan menginspirasi generasi muda di Kota Batam dan sekitarnya. Tim Liputan Batam TV melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus kita kali ini, generasi Qur'ani siap berbagi bersama TQA dan juga TPQ Nurul Huda Sungai Beduk Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Bapak Slamet Raharjo dan ada Ibu Umi Hanik dan juga Ibu Purwaningsih dari TQA dan juga TPQ Nurul Huda Sungai Beduk Batam, pemirsa. Dan kita masuk di segmen kedua, seperti yang saya bilang tadi, ini rencananya TPQ Nurul Huda dan juga TQA akan mengadakan Sanlat atau pesantren kilat Nurul Huda, dan kita akan berbincang seperti apa kegiatan Sanlat yang akan diadakan di Nurul Huda pada tahun ini. Dan mungkin saya ke Pak Slamet dulu. Pak, ini katanya di TPQ Nurul Huda, Pak, bakal ada Sanlat. Sanlat sendiri apa, Pak, gitu? Sanlat ya, Pak, ya? Baik. Pesantren kilat. Oke, baik. Sanlat itu singkatan dari pesantren kilat ya, Pak, ya? Baik, ini kegiatan ini merupakan kegiatan rutin atau tahunan dari Nurul Huda sendiri seperti apa, Pak? Kegiatan Sanlat ini sebenarnya kegiatan rutin kami tiap tahun. Hanya bedanya kan tahun-tahun sebelumnya kami mengadakan itu bertepatan di bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan biasanya, pas anak-anak liburan juga. Nah, cuman untuk tahun ini kita beda, kita adakan di luar bulan Ramadan. Jadi pas anak-anak liburan kita adain acara kegiatan Sanlat ini. Tapi pas bulan Ramadan kemarin sempat juga buat kegiatan atau enggak? Enggak. Kita lanjutkan sekarang gitu ya. Cuma tadarusan biasa ya kemarin. Ya. Sama buka bersama. Baik, kegiatan Sanlat ini biasanya santri ngapain aja, Pak, gitu? Sanlat ini semua ya, baik TQA maupun TPQ. Ini kalau jadwalnya kan dari mulai sore itu anak-anak sholat asar, kemudian setelah itu kita adakan prepare, persiapan semacam briefing, kemudian arahan, penyampaian tata tertib dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita ada acara ngaji seperti hari-hari biasa lah, ngaji pelajaran, kemudian ada bacaan Al-Quran, murojaah atau mengulang hafalan dan lain sebagainya sampai waktu Isya.
selepas isya anak-anak makan, Ya. makan bareng, baru lanjut acara selanjutnya. Tapi tujuan sebenarnya diadakan apa santri kilat dari Nurul Huda sendiri itu harapannya seperti apa Pak? Gitu. Tujuannya ya, Ya. pertama nih, selain untuk mengisi liburan walaupun hanya 1 malam ya, yang tujuan utamanya sebenarnya ingin mendidik anak-anak itu terutama di bagian kemandirian. Ya. Nah, nanti mereka yang kelas 4 ya, terutama yang baru bergabung tuh kadang-kadang kan belum pernah pisah sama orang tua gitu ya. Itulah itu kemandirian. Kemudian dengan adanya program-program lain atau kegiatan lain di dalam kegiatan pesantren ini, anak-anak juga seperti kemarin berbagi ya, berbagi itu kan untuk masyarakat. Kegiatan sosialnya. Kegiatan ya, Pak, sosialnya itu mereka ada interaksi dengan masyarakatnya tuh. Ternyata Melatih mental. asik juga mereka ngasih ke warga itu kan, bagi-bagi bingkisan gitu. Berarti kan sesuai tema kita hari ini, generasi Qurani siap berbagi. Ini Iya. salah satunya sudah melalui kegiatan pesantren kilat yang Iya, diadakan benar. oleh Nurul Huda ini Pak ya. Iya, iya. Nah gitu. Nah mungkin kalau kita memaknai Pak tema dari generasi Qurani siap berbagi, menurut Bapak ini seperti apa generasi Qurani yang siap berbagi Pak? Gitu. Generasi Qurani, generasi itu kan sekelompok orang yang hidup di suatu kurun waktu tertentu ya. Sementara Qurani dia lebih ke sifat. Jadi ada sekelompok orang yang memiliki sifat Qurani. Artinya orang ini dibimbing oleh Al-Quran, mendapatkan petunjuk. Nah, salah satu ciri-cirinya karakter orang yang dibimbing oleh Al-Quran adalah dia suka berbagi. Suka berbagi. Kan gitu banyak ya. dalam Al-Quran disebutkan suruh berinfak, bersedekah itu kan. Itu salah satu karakter yang ingin kita bentuk, Ya. adalah anak-anak menjadi suka berbagi. Baik berbagi ilmu seperti yang di awal tadi kan, berbagi pengalaman, berbagi macam-macam lah. Gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke pesantren kilat yang mungkin yang tahun ini, mungkin ada tema khusus yang mau diangkat sama Nurul Huda, atau ada misi khusus nih di tahun ini seperti apa? Mungkin Ibu bisa nambahin atau Bapak silakan. Silakan. Mungkin bedanya dari tahun lalu, mungkin kita tahun ini mau kayak gini gitu misalnya. Iya, Silakan. jadi kemarin kalau untuk tahun yang lalu memang yang disampaikan Pak Slamet ya, dilakukan ketika bulan Ramadan. Yeah. Jadi kan kalau di bulan Ramadan ini waktu terbatas ya. Yeah. Nah, istilahnya kita dibatasi dengan waktu dan kita pun tidak bisa untuk yang mengepus anak-anak untuk ini memadatkan jadwal anak-anak gitu kan. Jadi kalau yang pesantren sekarang ini yang untuk liburan memang kita untuk ngisi liburan. Jadi jadwalnya itu kita benar-benar padetin seperti itu. Yang biasanya di bulan Ramadan itu setelah sholat maghrib, sholat maghrib makan, habis makan terus tadarusan, setelah itu terus tidur gitu. Kalau yang pesantren yang sekarang ini tidak, jadi di waktu makan aja ya. Nah, makanya kita malam. Jadi habis isya baru kita makan. Setelah itu kita padetin ke kegiatan seperti lomba pidato, lomba tahfiz, terus lomba nobar. Ada nobar dari, juga. Dari nobar itu pun dari Bapak Slamet juga kreatif kemarin dikasih pertanyaan bagaimana untuk anak-anak ini benar nggak fokus dengan apa yang dilihatnya gitu kan. Kadang-kadang kalau sekarang kan generasi sekarang kan kurang minat ya dengan tontonan yang seperti itu, karena yang itu tadi kita tantangannya yang generasi sekarang kan HP ya, kurang menarik gitu. Nah, itu yang kita coba untuk di pesantren kita itu untuk menarik kembali ke anak-anak di sesuai fitrahnya seperti itu. Di situ diajarin bersosial juga Pak ya. Nah, di situ. Karena ngumpul rame-rame dan juga benar. Ini ternyata seru juga ini maksudnya komunikasi kayak dengan temannya tanpa HP. Nah, itu yang bilang bawa HP pas seperti itu ya. Sekarang kan tantangan itu ya, komunikasi anak kan sekarang HP gitu. Nah, di pesantren ini kita tekankan di situ, kita free HP, coba aja. Gitu. Tapi kalau untuk program biasanya kan TPQ atau TQA ini Pak, hafalan Al-Quran ini. Tapi kalau di Nurul Huda seperti apa? Untuk khusus mungkin penghafalan Al-Quran seperti apa Pak? Kalau di kegiatan sanat yang sebelumnya memang seperti itu. Ketika di dalam kegiatan itu kita kasih materi hafalan. Misalnya kita kasih waktu 1 jam menghafalkan sekian ayat, 2 atau 3 ayat kan. Nanti yang udah bisa angkat tangan, store. Nah, itu nanti ada hadiahnya gitu kan. Itu. Nah, kalau yang sanlat yang kali ini kita agak sedikit
berubah, jadi langsung lombanya, lomba tahfiz. Tapi kita kasih batasan kisi-kisinya ya. Jadi dari surat apa sampai surat apa. Nanti kita buat dari aplikasi Spinner itu. Jadi klik nanti muter, nanti dapat surat apa harus dibaca di depan ya. Itu dia. Untuk yang sanlat yang tahun ini seperti Tapi itu digabung Pak antara TQA dan juga iya, TPQ. digabung. Kegiatannya kami digabung. Iya. Dan ini rencananya kapan? Mungkin bisa di-spill lagi Pak. Kapan kegiatannya? Kalau yang sanlat ini kita sudah laksanakan. Sudah dilaksanakan, baik. Untuk yang tahun depannya baru nanti kita rancang kembali. Baik. Berarti tahun ini udah dibuat ya. Dilaksanakan. Dan itu insya Allah tahun depan lagi buat lagi. Berarti ini tahun kedua ya? Iya. Tahun kedua. Kalau yang sanlatnya sudah tahun keempat. Tahun keempat. Baik. Tahun keempat. Cuma yang berbedanya di waktu itu tadi. Gitu ya, di tiganya yang kemarin Ramadan, kalau yang perdana di ngisi liburan baru Ramadan, tahun ini. Gitu. Baik. Nah, kalau saya nanya ini dukungan Pak dari wali murid sendiri atau masyarakat sekitar di TPQ Nurul Huda. Sejauh ini Bapak menilai seperti apa gitu? Alhamdulillah mereka antusias ikut membantu kami lah, kolaborasi dengan kami sampai itulah seperti yang saya ceritakan, pernah saya ceritakan tadi, misalnya nih butuh beras misalnya kan, mereka antusias ikut membantu, butuh hadiah, butuh tenaga misalnya. Alhamdulillah warga sekitar sangat mendukung dengan kegiatan yang dilaksanakan di TPQ dan TQA Nurul Huda. Lanjut. Baik, saya ke Ibu Umi, saya panggil Umi ya. Bu Umi ya. Kalau untuk tadi kan Bapak sudah menjelaskan terkait dukungan dari masyarakat sekitar. Nah, kalau Ibu Umi menilai sendiri, ini kan Ibu kan udah lebih lama dari Bapak mungkin ya. Ini dukungan dari pemerintah Kota Batam seperti apa Bu? Kalau Ibu menilai, udah cukup atau apa yang perlu ditambah gitu? Silakan. Dukungan dari pemerintah Batam sudah cukup. Setiap bulan kita mendapat insentif. Ini udah lama dapat insentif, dari awal sudah dapat insentif. Iya, sudah dapat insentif. Baik. Alhamdulillah 8 guru udah, 1 guru karena guru baru belum mendapatkan insentif. Baik. Mungkin Ibu bisa tambahin Bu terkait insentif yang Ibu jelasin ini. Alhamdulillah ya, dari Pemko Batam sendiri sangat mendukung dengan program-program TPQ Nurul Huda ya. Terbukti dengan dipermudahnya kami mendapat insentif. Seperti itu juga mendukung karena apa? Karena di TPQ dan di TQA Nurul Huda sendiri kalau untuk memenuhi kebutuhan guru yang cukup saya rasa kurang ya. Istilahnya gitu, karena ditambahin dengan insentif pemerintah Kota Batam itu sangat membantu. Artinya gitu. Pemerintah Kota Batam peduli, sangat peduli. Terima kasih banyak. Yang ada di Kota Batam ya. Nah, kalau kita bicara prestasi nih, ini anak-anak dari santri dari Nurul Huda ini udah kemana aja nih Bu? Gitu. Udah mungkin sering ikut lomba juga atau perwakilan dari Nurul Huda seperti apa? Pernah sih berapa kali ikut tapi mungkin belum rezeki ya, jadi belum nyangkut. Biasa ikut apa Pak? Lomba Al-Quran atau gimana? Iya, lomba tahfiz dan yang diadakan oleh ini BMGG ya, kayak FASI ya. Iya, FASI. Itu pernah kita ngikutin, cuma itulah qadarullah mungkin kurang maksimal kami membimbing mereka jadi. Tapi ada beberapa kemarin yang TQA ada dapat juara 1. TQA, TPQ. Ya, TPQ dapat juara 1. Kalau yang Tasin TQA ya Pak ya. Tasin TQA. Bukan tapi TPQ kayaknya. Oh, TPQ ya. Oke. Tapi kalau visi misi Pak dari Nurul Huda sendiri, ini apa visi yang mau diusung dan visinya apa nih? Mungkin tahun 2025 ini seperti apa? Kalau visi kami itu dari awal ya masih ingin membentuk generasi robbani gitu kan. Nah, baru visinya itu ada menanamkan nilai-nilai Al-Quran, kemudian mengenalkan Al-Quran itu sendiri baik secara bacaan yang baik, kemudian hafalannya dan maknanya itu dari visi-visi yang kita laksanakan untuk meraih misi yang kita buat untuk meraih visi yang tadi itu mencetak atau membentuk generasi yang robbani. Itu dia. Jadi kalau misinya apa Pak? Itu sama juga membentuk generasi yang
robbani, yang Robbani itu dalam bimbingan Tuhan, Rob itu. Itu yang kita harapkan. Jadi anak-anak dalam keseharian mereka melakukan aktivitas mereka ya dalam seolah-olah mereka diawasi gitu bimbingan. Jadi tidak melenceng kemana-mana. Tapi kalau Bapak melihat atau Ibu melihat karakter dari anak-anak TPQ mungkin yang ada di Kota Batam ini, khususnya di Nurul Huda, ini seperti apa gitu? Perubahannya Pak gitu. Mungkin dari anak-anak yang nggak di TPQ atau sama TPQ, secara karakter seperti apa biasanya? Iya. Kalau secara karakter ya, mungkin berbedanya kita aja seperti tanaman ya. Ketika tanaman itu tidak disiram, maka dia akan layu. Dan dia akan seterusnya akan mati seperti itu. Begitu juga dengan karakter. Kalau dia anak-anak ini di TPQ otomatis kan disiram. Tiap hari disiram kan gitu. Pasti dia akan bertumbuh kembang itu tetap ada apa yang dia lihat, apa yang dia contoh, apa yang dia dapatkan gitu. Setiap hari nggak mungkin yang namanya anak setiap hari dibacain Al-Quran dia akan melenceng dengan yang kita ajarkan. Saya rasa tidak mungkin seperti itu. Selama ada pengawasan. Selama ada pengawasan. Tetap ya namanya anak itu sampai kapanpun kan kita tetap ingatkan dan terus ingatkan kan seperti itu. Beda karakter jika anak-anak ini tidak mengikuti ke TPQ seperti itu, pasti akan maaf katanya akan liar karena tidak ada bimbingan kan. Artinya seperti lebih itu. terarah gitu Pak. Nah seperti itu. Jadi kalau tetaplah anak yang di TPQ, insya Allah kita tetap arahkan dan terarah. Alhamdulillahnya kan santri-santri kita ini sebagian besar tinggal di lingkungan kita, jadi di sekitar. Jadi interaksi kita itu nggak melulu pas jam pelajaran aja. Ketika di luar pelajaran pun jumpa mereka mungkin ngomong yang sedikit jorok, kita langsung tegur gitu kan. Mungkin mereka sholatnya main-main, kita langsung tegur langsung gitu. Jadi pembelajarannya tidak tak formal. Nggak formal dalam kelas. Nggak melulu harus Ketika kita jumpa di luar pembelajaran tetap kita lakukan itu pengawasan itu. Tapi kalau seperti yang Bapak bilang tadi, kegiatan sosial di luar belajar mengajar gitu, biasanya ada juga kegiatan kayak wisata atau wisata sosial. Biasanya rutinnya kapan gitu Pak? Gitu. Sering kami setiap habis ujian apa ya? Sering gitu ya. Tiap habis ujian itu kita kadang memang sih ngajak anak-anaknya ke pantai itu. Tapi sebelum ke pantai singgah dulu ke panti asuhan. Oke. Nah, kita bawa wisata sambil dia beramal ya. Bawa beras, bawa telur, bawa sembako dan sebagainya. Kita bagikan ke anak-anak panti asuhan, nanti baru ke pantai, baru pulang. Itu setiap tahun kita lakukan rutin ya, seperti itu. Tapi mereka antusias biasanya itu. Sangat senang mereka. Bahkan pernah kami ajak ke itu pantai rehabilitasi yang di mana? Yang di Al-Fateh ya itu. Pernah juga kami ajak 2 kali ke sana. Tapi kalau kita bicara sekolah formal dan TPQ, mungkin sebagai pengajar nih, Bapak nih, ini biasa kesulitannya apa aja sih ngajar-ngajar anak TQ apa gitu? Terus terang kalau TQA ini kan mereka sudah mulai SMP ya. Jadi mulai SMP ini mungkin memang perlu metode yang sedikit bervariasi gitu. Kalau itu aja mereka kadang bosan. Bosan ya. Nah, kalau anak-anak udah bosan, ini ujung-ujungnya bolos mereka. Yang sering kita dapetin seperti itu, nggak datang gitu. Baru kita WA lagi orang tuanya gitu. Tapi kalau mungkin di TPQ-nya mungkin ada treatment khusus Bu. Biasanya Ibu ngajar seperti apa gitu? Bu ini gimana? Kalau melihat anak-anak biasa tingkah-tingkahnya seperti apa sih Bu gitu? Kalau di TPQ itu gimana ya? Ini kan masih tingkat sekolah dasar ya kalau sampai kelas 6 gitu. Lebih mudah lah diarahkan gitu ya. Lebih mudah ya Bu ya. Cuman gitu apa ya? Rame aja sebentar juga ya 5 menit diingatkan sudah itu nanti ribut lagi ribut lagi. Makanya di TPQ itu untuk untuk mensiasati ya supaya anak itu tidak bosan dalam kelas, karena dalam waktu 1,5 jam ya itu nggak mungkin anak itu akan duduk diam baca Al-Quran. Itu hanya mungkin dari kelas 20 paling 1 atau 2 orang aja gitu. Jadi untuk mensiasati itu kami menulis kadang ada ininya soalnya kadang untuk mencari misalnya nih kegiatan materi pembelajaran tajwid misal
suruh mencari hukum non sukun di surat A, misal seperti itu kan. Mereka kan akan berpikir dan mencari kan. Nah, dari seperti itulah yang strategi kita untuk biar anak-anak itu tidak bosan gitu. Tapi saya penasaran nih, dalam 1 minggu Pak, mungkin 7 hari ini kan, itu di TPQ itu biasanya berapa hari? 3 hari kah atau 4 hari atau sesuai sama sekolah formal juga? Kami Seminggu Senin berapa sampai kali? Jumat. Senin sampai Jumat Pak ya? Hari Sabtu Ahad kita libur. Ya. Tapi tiap hari Ahad kami ada ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler. Iya. Itu apa aja Bu biasanya? Kami namanya kisah pagi. Kisah pagi. Kegiatan Islam Ahad pagi. Islam Ahad pagi gitu. Karena kemarin itu menyadur dari didikan subuh. Jadi anak-anak kan kalau didikan subuh kan susah tuh. Jadi kami agak agak digeser. Jadi digeser di jam-jam 7 seperti itu. Makanya namanya tiap hari Minggu, hari kisah Ahad. pagi. Itu setiap hari Ahad pertama itu biasanya hadroh untuk anak-anak sama gerakan sholat, wudhu seperti itu. Terus yang begitu seterusnya. Nanti yang Ahad kedua tahfiz. Kan itu juga untuk mendongkrak ya, maksudnya tambahan ketika di hari-hari yang efektif tidak dapat, ya dapatnya di Ahad pagi itu seperti itu. Ya, untuk inilah penambahan lah istilahnya gitu, supaya kita kan ada targetnya ya di kelas A, misalnya target di surat apa sampai apa gitu, biar targetnya ya kami siasati seperti itu gitu. Siasati seperti itu. Biar sesuai target. Baik, Bu Purwaningsih dan juga Bu Umi Hanik, Pak Selamat, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Nanti kita masuk lagi segmen ketiga terkait generasi Qurani siap berbagi, dan juga tadi kita sudah membahas mengenai Sunlight yang telah digelar Pak ya di Nurul Huda. Baik, sahabat Tam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus generasi Qurani siap berbagi akan kembali setelah yang satu ini. Kegiatan mabit ini anak-anak menginap di TPQ Nurul Huda dimulai pada hari Minggu 29 Juni sampai dengan Senin 30 Juni 2025 dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sesi murojaah atau mengulang hafalan Al-Quran, kemudian ditutup dengan sholat isya berjamaah. Kebersamaan semakin terasa saat para santri menikmati makan malam bersama penuh kekeluargaan dan keceriaan. Malam harinya para peserta mengikuti perlombaan pidato dan tahfiz. Kegiatan ini menjadi ajang melatih keberanian, kecakapan berbicara, serta memperkuat hafalan ayat-ayat suci Al-Quran. Keesokan harinya, anak-anak kembali bangun untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan tadarus bersama. Semangat ibadah terlihat jelas dari wajah-wajah mereka. Setelah sarapan pagi, para santri berkumpul di lapangan untuk memulai aksi sosial, yakni membagikan bingkisan kepada masyarakat sekitar lingkungan TPQ. Dengan penuh antusias, mereka menyerahkan paket bingkisan kepada warga. Momen ini menjadi pengalaman berharga dalam menanamkan nilai kepedulian sejak usia dini. Setelah aksi berbagi, anak-anak melanjutkan kegiatan dengan hiking bersama ke bukit terdekat. Selain mempererat kebersamaan, hiking juga mengajarkan semangat dan ketangguhan fisik. Panitia membagikan hadiah kepada para pemenang lomba pidato dan tahfiz. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi anak-anak untuk terus berprestasi dan mencintai Al-Quran.
Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan pesantren liburan untuk mengisi masa liburan anak-anak. Kami mengadakan acara yaitu kegiatan bermalam satu malam di tempat kita mengaji di TPQ Nurul Huda, Kapling Mangsang Permai. Kegiatan dimulai dari kemarin yaitu acara anak-anak menginap di pesantren liburan Nurul Huda. Kemudian tadi pagi kami mengadakan baksos yaitu membagikan sembako ke warga di sekitar lingkungan TPQ. Kemudian setelah itu anak-anak mengadakan acara hiking naik ke bukit bersama dengan didampingi oleh guru-guru pendamping. Kegiatan ini kami lakukan dalam upaya mewujudkan salah satu visi dan misi yang ada di lembaga TPQ Nurul Huda, yaitu mencetak generasi robbani dengan menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak. Salah satunya itu gemar berbagi dengan melaksanakan acara baksos, yaitu berbagi sembako ke warga. Kami harapkan kepada anak-anak kita supaya kegiatan ini bisa membekas di hati mereka, kemudian mereka bisa mengamalkannya kelak di kemudian hari sebagai bentuk dari pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam acara ini, baik dari wali santri, dari warga sekitar, terutama pada guru-guru pembimbing yang telah mendampingi anak-anak kita untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam kegiatan ini, baik itu guru-guru dan juga wali santri, kemudian juga seluruh di antara orang yang ada di sekitar sini. Saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih atas semua dukungannya. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah ikut terlibat di dalam kegiatan ini, dan saya juga berterima kasih kepada guru-guru yang telah menyampaikan semua pengetahuan dan juga atas semua yang telah disampaikan. Dan saya kira itulah yang menjadi harapan saya. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini akan senantiasa kita lakukan untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak. Melalui kegiatan sanlat dan mabit ini, TPQ Nurul Huda telah memberi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh menjadi generasi Qurani yang tidak hanya pandai membaca dan menghafal Al-Quran, namun juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Semoga kegiatan seperti ini terus tumbuh dan menginspirasi generasi muda di Kota Batam dan sekitarnya. Tim Liputan Batam TV melaporkan. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.
Baik, Mr. Batam TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di dialog khusus Generasi Qurani Siap Berbagi, sebuah inisiatif mulia yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai Al-Quran dan kebaikan kepada masyarakat luas. Dan kita masih bersama TPQ Nurul Huda dan juga TQA Nurul Huda. Masih bersama Bapak Slamet Raharjo yang merupakan Kepala TQA Nurul Huda, Ibu Umi Hanik yang merupakan Kepala TPQ Nurul Huda, serta Ibu Purwaningsih yang merupakan Sekretaris TPQ Nurul Huda. Dan kita masuk di segmen ketiga, pemirsa, bersama Generasi Qurani Siap Berbagi. Saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, ini sesuai tema kita, Pak, Generasi Qurani Siap Berbagi. Seberapa penting, Pak, mungkin generasi Islam ini menjadi generasi Qurani, Pak, gitu? Ya, namanya Islam, kitab sucinya Al-Quran, jadi tidak bisa lepas. Setiap orang yang beragama Islam, seorang Muslim tidak boleh terlepas satu huruf pun dari Al-Quran. Jadi setiap harinya, setiap aktivitasnya, semua yang berkaitan dengan dia itu harus ada hubungannya dengan Al-Quran. Yang paling utama seperti tema kita ini kan berbagi, itu ya. Berbagi, nah, itu jadi salah satu nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, yaitu mengajak kaum muslimin untuk selalu berbagi, baik berbagi materi maupun yang non materi yang bisa dia bagikan ke lingkungan sekitarnya. Baik. Nah, kalau dari Bu Adik seperti apa? Kalau ini pentingnya pembelajaran Al-Quran bagi generasi muda, gitu. Menurut Bu Ani seperti apa? Jadi kepedulian. Mungkin Ibu Ani agak malu jelasin, mungkin Ibu tambahin selain Bu. Iya. Untuk kembali ke Quran kembali ya, dimana di dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan khairun nas anfa'uhum linas, ya, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, itulah yang kita tanamkan untuk generasi selanjutnya. Jadinya seperti apa nanti kalau generasi seterusnya tidak ada rasa kepedulian gitu. Bagaimana kacaunya kan dunia ini lah istilahnya seperti itu. Jadi kami menyiapkan generasi TPQ Nurul Huda untuk menjadi itu tadi khairun nas anfa'uhum, generasi yang Qurani dan juga bagi manusia, berbagi atau bermanfaat seperti sesama manusia dan alam semesta gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin harapan nih dari Nurul Huda sendiri ke depannya, mungkin rencana tahun ini apa, ke depannya pengembangannya seperti apa, Pak? Mungkin ada rencana, silakan, Pak. Kalau untuk pengembangan kurikulum kita mungkin masih menggunakan yang lama ya, tapi kalau untuk infrastruktur atau mungkin dari segi fisik bangunan, mungkin memang ada yang beberapa yang pengen kami perbaiki sih, seperti mungkin pintu sudah ada yang rusak kuncinya, kemudian bangku-bangku yang sudah banyak yang patah kakinya itu kan. Jadi kami mungkin untuk kedepannya sedikit ingin memperbaiki apa yang kurang dari fisik sarana dan prasarana tempat kita belajar itu. Baik, kalau Bu Ani apa Bu harapannya Bu ke depannya untuk Nurul Huda, Bu? Silakan. Ya, semakin maju. Semakin maju, baik. Artinya semakin maju dan berkembang ya. Dan berkembang, ya. Baik, dan ini semuanya nggak lepas dari dukungan masyarakat sekitar dan juga wali murid dan juga tentunya pemerintah Kota Batam sendiri. Baik, nah kalau ke Ibu Pur, harapannya seperti apa? Mungkin untuk Nurul Huda sendiri apa? Harapannya untuk TPQ Nurul Huda yaitu memberikan tambahan fasilitas kali ya. Fasilitasnya. Karena gini, di TPQ Nurul Huda sendiri sudah masuk ke kelas TKQ. Yang TKQ itu sama dengan praktika ya. Nah, di mana mereka itu dunianya bermain seperti itu. Jadi harapan saya pribadi untuk ditambah taman bermain, tambah mainan. Jadi anak-anak itu ketika beliau berangkat ngaji itu ada yang, oh saya mau main gitu. Padahal di situ di sela-sela di situ ada pembelajaran. Ada taman bermain ya. Iya, seperti itu. Pengennya seperti itu, mudah-mudahan Allah kabulkan. Insya Allah, amin ya Bu ya. Iya. Baik, nah ini kan kayaknya udah tahun ajaran baru. Nah, di TPQ Nurul Huda sendiri ini udah buka pendaftaran atau seperti apa nih Pak? Sudah. Sudah buka? Sudah. Kalau pendaftaran kita kan di
TPQ dan TKQ-nya ya. Kalau untuk TQA dia cuma melanjutkan dari TPQ saja. Jadi cuman kami di TQA ini biasanya muridnya makin sedikit karena dari kelas 6 ada yang lari ke pondok, ada yang keluar Batam. Jadi yang masuk TQA nanti tinggal paling sekitar 70-60% gitu. Kalau untuk TQA biasanya pendaftaran itu ini ketika ada yang santri pindah. Tadi pindah. Nah seperti itu biasanya. Misalnya dari kota mana pindah. Nah itu kan kita nggak mungkin mau nanti bulan Juli aja kan nggak seperti itu kan. Jadi langsung kapanpun ya kita terima seperti itu. Tapi kalau untuk informasi lebih lanjut ini ada di sosial media juga kah? Atau nomor teleponnya apa gitu? Atau bisa langsung ke TPQ-nya Pak gitu? Gimana? Kami masih pakai langsung ya, langsung datang ya. Spill sekali Pak, alamat lengkapnya di mana? Sekali lagi silakan. Alamat TPQ dan TQA Nurul Huda, Kafling Mangsang Permai. Itu letaknya di Blok C ya, Blok C, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Batam. Baik. Nah terakhir nih, ada pesan nggak? Pesan untuk pemerintah Kota Batam? Mungkin dukungannya seperti apa gitu? Depannya Pak, silakan. Alhamdulillah untuk dukungan selama ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi, sangat baik, sangat maksimal ya, membantu kami sebagai guru-guru TPQ dan TQA. Adapun harapan berikutnya, ya seperti tadi ya, masalah mungkin bantuan yang berupa fisik bangunan, sarana fasilitas itu mungkin fasilitas pendukung ya Pak. Kalau ada apa ya, bukan minta sih ya, tapi mengharap. Kalau ada jangan lupa TPQ dulu udah Pak ya. Ya seperti itulah kurang lebih. Baik. Mungkin Ibu ada pesannya? Bu Ani silakan Bu. Ada Bu Ani. Cukup? Cukup. Nah, Ibu silakan Bu. Saya pesannya itu tadi untuk insentif oke ya. Kalau untuk inilah apa bantuan untuk TPA ya itu tadi fasilitasnya. Mungkin ada program untuk khusus fasilitas TPQ ya. Baik kemarin alhamdulillah dapat juga sih dari Kepri ya. Semoga tahun mendatang makin banyak lagi. Iya maksud saya seperti itu. Baik. Biaya personal ya. Dan saya doakan semoga TPQ dan TQA dan semakin besar dan semakin maju ke depannya dan makin banyak mencetak generasi Qurani yang siap berbagi ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk waktunya sekali lagi hari ini Pak. Selamat Raharjo dan juga terima kasih untuk Ibu Hanik dan juga Ibu Purwaningsih sudah berbagi dengan bisa di rumah hari ini. Dan pemirsa demikian dialog kita terkait generasi Qurani siap berbagi. Semoga sama-sama kita berharap generasi muda atau generasi Islami Kota Batam selalu menjadi generasi Islam yang Qurani dan siap berbagi. Akhir kata saya Herman Asyari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bu. Batam TV, inspirasi Kepri.